Sore, sebelumnya perkenalkan, saya Rizky yang ini yang akan melakukan kontribusi kepada lomba ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Mbak siapa? Saya Hana. Mbak Hana ya. Mbak Hana usianya berapa ya? Sekarang saya 30 tahun. Mbak Hana datang ke sini keinginan sendiri atau ada pendidikan? Saya dari Jakarta. Apakah ada hasil lain dari kamu Mbak? Ada? Boleh saya lihat? Baik Mbak. Baik. Di sini Mbak Hana didiagnosis osteopenia dini ya? Iya betul. Sebelumnya ada keluhan apa Mbak? Saya tuh sering banget ngerasain nyeri di punggung bawah, terutama kalau udah seharian itu kita kan namanya kerja, terus badan juga sering banget terasa capek, terasa lelah, padahal nggak banyak aktivitas yang dilakukan. Baik Mbak, sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan konseling ini ya Mbak. Konseling ini dilakukan untuk membantu mencari solusi terkait keluhan yang sedang Mbak alami saat ini, terutama pola makan dan gaya hidup, agar kesehatan tulang Mbak tetap terjaga dan proses penyembuhan bisa lebih optimal. Sebelum saya lebih jauh Mbak, semua data dan informasi yang Mbak berikan akan saya jadi kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan medis saja. Konseling ini akan berlangsung sekitar 10 menit ke depan. Apakah Mbak Ana bersedia? Mbak, sebelumnya apakah tadi sudah melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan? Sudah. Berapa hasilnya? Jadi dari pemeriksaan berat badan saya kalau nggak salah di 48 kilo, terus tinggi badannya di 160%. Dari tinggi badan berat badan Mbak 100 normal. Terus apakah dalam 3 bulan terakhir ini ada penurunan berat badan yang Mbak sadari? Kayaknya berat badan saya tidak begitu bagus, cuma sama aja sih di situ. Baik Mbak. Tadi Mbak menyampaikan sering rasa nyeri di tulang punggung bawah Mbak. Terus sejak kapan keluhan tersebut mulai dirasakan? Kayaknya udah kurang lebih 3 sampai 4 bulan terakhir ini sih Mbak. Awalnya saya pikir kayak ya udah kalau biasa ya dan badan banyak dulu. Tapi karena badan akhirnya saya akan coba. Selain nyeri punggung dan mudah lelah, apakah Mbak juga sering mengalami kerak otot, misalnya di betis atau kaki? Itu Mbak kadang-kadang pas malam tapi saya makan. Baik Mbak, saat ini obat dan suplemen apa yang sedang dikonsumsi? Kalau dari dokter sih saya dikasih ini sama kalsium sama vitamin D ya kalau nggak salah. Tapi saya belum ketemu Mbak, kadang lupa soalnya. Itu penting diminum secara rutin ya Mbak, sesuai anjuran dokter supaya penyerapan kalsiumnya maksimal. Kalau aktivitas sehari-harinya Mbak apa ya? Apakah itu atau ini sih Mbak, saya bekerja jadi staf administrasi di kantor dari mulai jam kerja itu jam 8 sampai jam 5 sore. Kadang hampir tiap hari duduk terus kerjanya di depan komputer. Pulang kerja saya udah capek jadi langsung istirahat lagi. Apa Mbak kebiasaan olahraga Mbak? Apa Mbak pernah sih Mbak, paling ya udah jalan dari rumah ke kerja gitu kan bentar. Saya nggak pernah angkat beban atau olahraga lagi sih. Mbak ada mengonsumsi alkohol atau rokok? Saya nggak merokok, tapi kalau akhir pekan saya suka minum bir atau anggur supaya cuma sekitar 1 sampai 2 gelas aja sih Mbak, nggak banyak kok. Baik Mbak, apakah ada riwayat keluarga yang memiliki penyakit osteoporosis? Kalau itu ibu saya sih Mbak, setelah beliau menopause. Baik, itu memang salah satu faktor risiko genetik yang perlu kita perhatikan. Sekarang saya menanyakan kebiasaan makan Mbak sehari-hari. Tolong ceritakan dengan jujur dan sedetail mungkin ya Mbak. Mulai dari kemarin pagi, setelah bangun tidur, apa yang Mbak makan dan minum sampai tidur
Tadi saya sarapan roti tawar 2 lembar sama selai coklat. Terus susu hangat sih Mas, segelas. Susu sapi atau rendah tubuh? Susu sapi biasa. Memasak gitu sih. Iya. Baik. Lalu untuk camilannya biasanya Mbak makan apa? Maksudnya biasanya langsung makan siang aja. Untuk makan siang Mbak makan apa? Ya makan nasi, terus ayam, tumis kangkung kemarin itu sama tempe goreng sih Mbak. Terus minumnya teh manis hangat. Porsi sayurnya kira-kira seberapa banyaknya? 1 sendok sayur atau saya 1 sendok sayur ini. Apakah Anda makan buah selama siang? Enggak, saya nggak terlalu suka buah soalnya. Baik, bagaimana dengan cara minumnya? Kalau sore saya biasanya makan kerupuk sama minum kopi sih. Kopi hitam atau pakai gula dan creamer? Pakai gula dan creamer. Lalu untuk makan malam? Malam saya makan mie instan pakai telur rebus karena saya udah capek dan malas masak. Jadi mau yang cepat aja. Kan nggak minum susu lagi sebelum enggak. Kalau untuk minum air putih kira-kira berapa gelas? Sehari kan 5 sampai 16. Baik Mbak, terima kasih informasinya. Dari hasil wawancara dan informasi yang diberikan, saya lihat asupan kalsium masih kurang banyak, hanya dari 1 gelas susu di pagi hari. Padahal kebutuhan kalsium untuk usia Mbak adalah 1000 mg per hari. Kemudian asupan vitamin D juga kurang. Sumber vitamin D biasanya dari ikan berupa kuning telur dan paparan sinar matahari pagi. Dari Mbak hampir tidak ada yang mengandung sumber vitamin D yang cukup. Asupan protein Mbak juga masih di bawah kebutuhan. Untuk berat badan Mbak 48 kilo, kebutuhan protein Mbak sekitar 48 sampai 72 gram per hari. Dari menu yang Mbak ceritakan, perkiraan baru sekitar 45 gram. Berdasarkan dari hasil wawancara dan pemeriksaan tadi, saya melihat ada beberapa hal Mbak didiagnosis osteopenia dini dengan skor 1,9 dan mengalami defisiensi vitamin D. Asupan kalsium, vitamin D, dan protein masih kurang dari kebutuhan Mbak. Kemudian aktivitas fisik Mbak masih sangat kurang, terutama latihan beban yang penting untuk kesehatan tulang. Kemudian terdapat riwayat keluarga yang mengalami osteoporosis. Apakah Mbak bersedia jika kita berdiskusi mengenai perubahan pola makan dan gaya hidup agar kebutuhan gizi Mbak terpenuhi dan kesehatan tulang lebih optimal? Ya, saya bersedia. Baik Mbak, yang pertama, untuk mencukupi kebutuhan kalsium, saya sarankan Mbak mengonsumsi makanan tinggi kalsium setiap hari. Selain susu, sumber kalsium lainnya antara lain ada ikan teri atau sarden dengan tulangnya. Kemudian tahu yang dicampur kalsium. Kemudian ada sayuran hijau seperti brokoli dan bayam. Dan Mbak bisa makan keju atau yogurt. Coba Mbak mulai dengan menambahkan 1 porsi tambahan sumber kalsium setiap hari. Misalnya segelas susu di malam hari atau seporsi tahu untuk makan siang. Kedua, untuk vitamin D, Mbak perlu meningkatkan asupan dari makanan dan paparan sinar matahari. Sumber vitamin D yang baik seperti Mbak bisa mengonsumsi ikan salmon, tuna, atau sarden. Terus bisa kulit telur dan hati sapi. Saya juga sarankan Mbak untuk berjemur di bawah sinar matahari pagi selama 10 sampai 15 menit setiap hari. Misalnya di antara jam 7 sampai jam 9 pagi. Ini bisa membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Untuk mencegah nyeri tulang dan otot, Mbak juga perlu mencukupi kebutuhan magnesium
hijau, terus sayur hijau, pisang. Terus Mbak juga bisa berolahraga 30 menit. Mbak juga harus membatasi konsumsi alkohol. Dan beberapa saran tadi, perubahan apa yang menurut Mbak paling memungkinkan untuk mulai dilakukan dalam minggu ini? Kalau misalkan paling ini sih Mbak, susu tambahannya di malam hari ya, sama coba jalan sore 15 menit setengah. Baiknya itu merupakan langkah awal yang sangat baik. Baik, jadi targetnya jalan sore 15 menit setiap hari ya Mbak, dan tambahan 1 gelas susu di malam hari. Nanti dilakukan secara bertahap supaya lebih mudah dijalankan. Baik Mbak Hana, pada kunjungan berikutnya nanti kita akan lihat kembali perkembangan pola makanan, berat badan, dan kondisi kesehatan Mbak. Kunjungan berikutnya akan dilakukan lanjutan ya Mbak. Terima kasih atas waktu dan kerjasama Mbak selama proses konseling hari ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat membantu dan dapat diterapkan di rumah. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan atau mengalami kesulitan dalam menerapkan liburan ini, silakan berkonsultasi kembali pada saat kontrol berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.